Halo semuanya, selamat pagi. Kembali lagi di sesi kedua ini. Nah, jadi di sesi kedua ini, aku akan menjelaskan mengenai latihan soal kimia umum dari geofisika. Nah, jadi di soal yang pertama ini langsung saja kita disuruh menuliskan konfigurasi elektron dari beberapa unsur di bawah ini, yaitu ada 22 Ti dan juga 38 Sr. Nah, seperti yang telah kalian ketahui bahwa dalam menuliskan konfigurasi elektron ini kita akan menggunakan aturan SPDF, di mana kita akan menuliskan dari kulit atom terluarnya dulu dengan urutan 1s2, 2s2, 2p6. Nah, sesuai dengan urutan gelombang ini ya. Jadi di soal yang A, seumpama kita punya 22 Ti. Berarti tinggal kita tuliskan dari elektron terluarnya yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 4s2, 3p6, 3d2. Nah, kenapa 3d2? Karena elektron di sini kan yang kita butuhkan cuma 22. Berarti kita hanya perlu menjumlahkan nilai pangkat kecil ini 2, 2, 6, 2 itu sebanyak 22 aja gitu. Nah, selanjutnya kita disuruh menyetimbangkan persamaan reaksi di bawah ini. Soal yang pertama itu kita punya KOH ditambah H3PO4 menghasilkan K3PO4 ditambah H2O. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam menyamakan reaksi itu berarti kita harus menyamakan reaktan dengan produknya. Jadi kalau di sini K di produk itu ada 3, berarti di reaktan kita harus menuliskan juga K-nya sebanyak 3 kali. Kemudian kalau P di produknya 1, berarti di reaktannya juga harus 1. Kemudian kalau O di reaktannya itu ada 7, berarti O yang ada di produk juga harus 7. H juga demikian. Kalau H di sini ada 6, berarti di produknya juga harus ada 6 gitu. Nah, selanjutnya di soal ketiga, kita punya soal di mana sebuah isotop 10 boron itu memiliki massa 10, sekian AMU, sedangkan isotop 11 boron itu memiliki massa 11, sekian AMU. Nah, di dalam tabel periodik kita tahu bahwa massa relatif dari atom boron ini yaitu 10,81. Nah, kita disuruh mencari persen kelimpahan kedua isotop boron di alam tersebut. Oke, langsung saja. Nah, kalian kan sebelumnya sudah mempelajari bahwa nilai massa atom rata-rata itu dapat dirumuskan dengan persentase dari boronnya yang 10 dikalikan dengan nilai isotopnya. Isotop dari boron 10 yaitu 10. Kemudian kita bagi dengan 100 ditambah persentase dari boron persentase dari boron 11 dikalikan dengan isotop dari boron 11 yaitu 11 dibagikan 100. Nah, di sini kita udah punya nilai AR-nya yaitu 10,81, yaitu sama dengan persentase dari boron 10 yang akan kita cari dikalikan 10 per 100 dikalikan 10 per 100 ditambah dengan persentase boron 11 yang akan kita cari dikalikan 11 dibagi 100. Nah, kita di sini bisa menggunakan perumpamaan. Seumpama kalau persentase dari, kan kita udah tahu bahwa persentase dari boron 10 ditambah persentase dari boron 11 itu sama dengan 100%. Berarti kalau kita mau mencari seumpama persentase dari boron 10, kalian umpamakan dengan X atau A atau apapun itu terserah. Berarti persentase dari boron 11 yaitu 100 dikurangi nilai X-nya. Nah, kemudian kita substitusikan nilai ini di dalam persamaan di bawah ini. Berarti kita punya 10,81 itu sama dengan persentase dari boron 10-nya, berarti kita umpamakan X dikalikan 10, X dikalikan 10 dibagi 100 ditambah dengan
persentase dari bonus 11 berarti 100x, 100 min x dikali 11 per 100. Selanjutnya tinggal kita substitusikan aja. Berarti di sini ada 10x per 100 ditambah 1100 dikurangi 11x per 100. Oke, berarti tinggal 100-nya kita pindahkan ruas. Berarti di sini jadi 10,81 dikalikan 100 karena penyebutnya udah sama dengan 10x min 11x ditambah 1100. Kita pindah ruas, x-nya biar jadi positif. Berarti di sini x sama dengan 1100 dikurangi 1081. Berarti nilai x-nya yaitu 19%. Jadi dapat kita katakan bahwa persentase dari B10 ini yaitu 19%. Nah, kalau di sini kita udah tahu persentase dari B10 itu 19%, berarti persentase dari B11 tinggal kita hitung 100% dikurangi 19%. Dan hasilnya yaitu 81%. Jadi dapat dikatakan bahwa persentase dari B10-nya 19%, sedangkan persentase kelimpahan B11 yang ada di alam yaitu 81%. Nah, cara ini juga akan digunakan dalam perhitungan di soal responsi tambahan. Nah, jadi di soal responsi tambahan kita tahu bahwa di alam itu Mg ada persentase kelimpahan Mg25 sebanyak 10%. Kita tahu massa dari Mg24, Mg25, Mg26 itu sebagai berikut. Kemudian kita akan mencari persentase kelimpahan dari Mg24 dan Mg25 ketika persentase dari Mg25-nya udah diketahui. Oke, nah kalian tulis dulu apa aja yang diketahui di soal. Nah, seperti yang telah kalian ketahui sebelumnya bahwa persentase dari ketiga unsur ini ketika dijumlahkan hasilnya yaitu 100%. Nah, tadi kita udah punya persentase dari Mg25 yaitu sebanyak 10%. Kemudian, persentase dari Mg24 atau Mg26 ini bisa kalian umpamakan. Jadi nilai X. Kalau salah satunya X, berarti persentase dari Mg26 itu dapat kita tulis 100 dikurangi 10 dikurangi X, atau 90 min X juga boleh. Nah, selanjutnya akan kita lakukan perhitungan sama seperti yang tadi. Berarti AR atau massa rata-rata atomnya, massa rata-rata relatif atom sama dengan persentase dari Mg24 dikalikan isotopnya dari Mg24 yaitu 24 dibagi 100 ditambah dengan persentase dari Mg25 dikalikan isotop Mg25 berarti 25 dibagi 100 ditambah persentase dari Mg26 dikalikan isotop dari Mg26 yaitu 26 dibagi 100. Nah, karena di sini kita nggak tahu nih nilai atom relatif rata-rata dari Mg berapa, kalian bisa coba nanti di searching. Nah, nanti nilai AR dari Mg rata-rata itu yaitu 24. Berarti bisa kita hitung persentase dari Mg24 kan tadi udah kita umpamakan menjadi X. Berarti kita umpamakan di sini X dikali 24 per 100 ditambah persentase dari Mg25 kan tadi udah tahu bahwa nilainya itu 10%. Jadi kita tinggal hitung 10%
10% dikalikan isotopnya yaitu 25 dibagi 100 ditambah persentase dari 20 Mg26 berarti 90 min X dikalikan isotopnya 26 dibagi 100. Langsung saja dihitung, berarti ini ada 24X per 100 ditambah 10 kali 25 berarti 250 per 100 ditambah 90 dikali 26 yaitu 2340 dikurangi 26X per 100. Jadi 100-nya tinggal kita pindah ruaskan karena penyebutnya udah sama. Dikali 100 sama dengan 24X ditambah 250 ditambah 2340 dikurangi 26X. Oke, berarti X-nya biar nilainya positif kita pindahkan ruas. Di sini berarti jadi 2X sama dengan 250 dikurangi 2340 ditambah 24 kali 100-nya kita pindahkan ruas juga. Maaf, yang ini ditambah 2340 dikurangi 2400. Berarti kita punya nilai 2X sama dengan 190. Berarti X sama dengan 9X sama dengan maaf yang ini 180. Berapa sih 190? Oh iya.